Agatsuma Zenitsu, karakter dari serial Kimetsu no Yaiba ini awalnya diperkenalkan sebagai karakter yang penakut. Bukan hanya penakut, Zenitsu juga punya sifat yang cengeng. Waktu pertama bertemu Tanjiro, Zenitsu terlihat lagi nangis mengemis ke seorang perempuan. Zenitsu memohon ke perempuan itu biar jadi istrinya. Padahal perempuan itu udah nikah. Untung ada Tanjiro di sana yang memisahkan Zenitsu. Tanjiro mengatai Zenitsu dia harusnya malu karena punya sikap yang buruk sebagai seorang pemburu iblis. Namun Zenitsu menjelaskan kalau dia terpaksa jadi pemburu iblis karena ditinggal kawin lari oleh seorang perempuan dan harus membayar utangnya. Sebagai gantinya, guru Zenitsu membayar utang Zenitsu lalu memelihara Zenitsu. Zenitsu mengeluh ke Tanjiro kalau setiap hari latihannya seperti di neraka. Padahal dia sendiri nggak ada niatan buat jadi pemburu iblis. Zenitsu mau berlatih pedang karena hanya untuk memenuhi harapan kakek atau gurunya atau sekedar balas budi. Perkataan Zenitsu benar adanya karena saat dia bertemu iblis aja langsung ketakutan dan pingsan. Membuktikan kalau dia memang sebenarnya nggak ada niatan jadi pemburu iblis. Dari sini bisa kita simpulkan kalau Zenitsu punya sifat-sifat yang pengecut. Dari penakut, cengeng, penggila wanita, dan suka mengeluh. Sepertinya masa lalu Zenitsu tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan. Bahkan saking apesnya hidup Zenitsu, dia sampai tersambar petir sehingga membuat rambutnya jadi warna kuning. Tapi di episode terakhir Kimetsu no Yaiba pelatihan pilar, kita melihat Zenitsu dengan wajah yang serius saat terjatuh ke kastil iblis. Ini terpicu setelah sebelumnya Zenitsu mendapat surat dari burung pipit kesayangannya ketika berlatih dengan pilar batu Himejima. Sejak saat itulah raut wajah Zenitsu berubah jadi serius dan seperti bukan Zenitsu yang biasanya. Jika dulu Zenitsu bertemu iblis atau masuk ke tempat iblis aja udah nangis ketakutan sampai menutup matanya, sekarang dia sama sekali nggak gentar bahkan masuk ke markas para iblis dengan tatapan mata yang tajam dan berani. Sebenarnya apa sih isi surat yang dibaca Zenitsu? Kok sampai segitunya bisa bikin dia berubah dari pengecut jadi pemberani? Peringatan spoiler buat yang nggak ngikutin manga Kimetsu no Yaiba. Isi surat yang dibaca Zenitsu adalah berita kematian kakek atau gurunya yang melakukan seppuku. Kakek Zenitsu melakukan seppuku karena salah satu muridnya yang bernama Kaigaku menjadi iblis. Apalagi Kaigaku berubah jadi iblis atas kemauannya sendiri. Yang lebih bikin parah adalah seharusnya setelah melakukan seppuku ada orang yang membantu menebas leher kakeknya agar kematian kakeknya tidak terasa menyakitkan. Tapi nggak ada sama sekali yang membantunya. Jadi kakek Zenitsu tewas perlahan sambil menahan rasa sakit pendarahan di perutnya. Itulah yang membuat Zenitsu marah dengan Kaigaku sekaligus dengan sekejap mengubah perawakan Zenitsu yang tadinya cengengesan malah jadi serius. Terus apa benar hanya karena satu momen dalam hidup hal itu mengubah sifat dan kepribadian seseorang? Biasanya perubahan sikap atau perilaku seseorang diakibatkan adanya peristiwa atau kejadian tidak menyenangkan yang pernah dia alami. Dalam kasus ini adalah karakter Agatsuma Zenitsu. Karena latar belakang keluarga Zenitsu nggak pernah jadi sorotan sebab dia nggak punya orang tua, maka kita coba analisa dari kehidupannya ketika jadi murid kakek atau gurunya. Dulu pas Zenitsu masih satu perguruan dengan Kaigaku, dirinya sering dibanding-bandingkan dengan Kaigaku. Hal ini karena Zenitsu hanya bisa menguasai satu teknik pernapasan petir, sedangkan Kaigaku bisa menguasai 5 teknik pernapasan petir kecuali pernapasan petir pertama yang dikuasai Zenitsu. Kaigaku juga sering membuli Zenitsu. Kaigaku pernah mengatai Zenitsu murid yang nggak berguna dan payah. Zenitsu hanya diam dan tidak membalas ucapan Kaigaku. Tapi gurunya atau kakek Zenitsu sama sekali nggak mempermasalahkan kalau Zenitsu hanya bisa menguasai satu teknik pernapasan petir. Zenitsu sebenarnya juga kesal dengan dirinya sendiri. Meskipun sudah berusaha sebisanya, tapi dia nggak bisa melakukan apapun dengan maksimal. Namun bagi kakek Zenitsu, walau cuma bisa satu teknik pernapasan petir, Zenitsu harus tetap bangga. Jika cuma bisa satu teknik, maka dia cuma perlu mengasahnya hingga mahir dan melampaui batas. Sama seperti sebuah katana. Untuk menjadikan katana semakin tajam dan kuat, maka harus dipukul sesering mungkin agar menciptakan kualitas yang bagus. Oleh karena itu, katana ditempa berulang kali. Kakeknya juga berkata pada Zenitsu tidak apa untuk menangis dan lari, tapi jangan pernah menyerah. Sebegitu percayanya kakek Zenitsu padanya. Dia tahu Zenitsu udah berlatih keras tiap hari. Kakek Zenitsu yakin meskipun hanya bisa satu teknik pernapasan petir, Zenitsu bisa melipat gandakan kekuatannya. Dia tahu Zenitsu bisa melakukannya. Berbeda dengan Kaigaku, dia malah menyuruh Zenitsu buat pergi karena buang-buang waktu mengajari Zenitsu berlatih. Bagi Kaigaku, Zenitsu hanya membuang waktu gurunya karena nggak pernah berhasil menguasai 5 teknik pernapasan petir lainnya dari 6 pernapasan petir. Zenitsu merasa dirinya tak diharapkan oleh siapapun. Nggak pernah ada yang pengen dia bisa berguna buat orang lain atau melindungi orang lain bahkan masa depan yang bahagia untuknya.
Saat dia terjatuh dan menangis, dia akan dianggap sebagai anak yang nggak berguna lalu semuanya menjauh. Tapi kakeknya selalu sabar menghadapi Zenitsu. Sekalipun Zenitsu sering melarikan diri, kakeknya selalu berhasil menariknya kembali. Meskipun terkadang Zenitsu dihajar dan dimarahi kakeknya, tapi kakeknya sama sekali nggak pernah menyerah untuk Zenitsu. Bawaan asli Zenitsu memanglah seorang penakut. Oleh karena itu, tiap kali dia bertarung, dia sering menutup matanya. Hal ini dikarenakan saat Zenitsu menutup mata, dia tidak panik, tidak takut, dan kekhawatirannya menghilang. Terus kok tahu gimana nyerangnya? Karena seperti yang kita tahu, Zenitsu punya pendengaran yang sangat tajam. Dia mampu mendeteksi lawan hanya melalui pendengarannya. Jadi, meskipun Zenitsu tidur atau merem, tubuhnya aktif dan dibantu bergerak dengan indera pendengarannya. Sekarang setelah semua cerita masa lalu Zenitsu terkumpul, bisa kita pastikan Zenitsu memang seorang pengecut. Namun bagaimana seorang pengecut bisa berubah jadi pemberani hanya dengan satu momen dalam hidupnya? Zenitsu adalah seorang pemburu iblis yang takut dengan iblis. Dia bertemu iblis, dia selalu menangis dan lari. Dia bahkan menutup matanya ketika bertarung dengan iblis. Namun, saat mengetahui gurunya tewas akibat Kaigaku yang jadi iblis, Zenitsu berubah jadi seorang pemberani. Faktanya, Kaigaku adalah iblis pertama yang membuat Zenitsu mampu bertarung tanpa memejamkan matanya. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat Zenitsu mampu mengatasi ketakutannya terhadap iblis. Zenitsu mengenal kalau dirinya takut dengan iblis. Dia khawatir dia akan mati dimakan iblis. Kemudian di suatu momen sumber ketakutannya tersebut jadi sumber keberaniannya. Sebab sumber ketakutannya merenggut sumber kebahagiaan Zenitsu tidak lain adalah kakeknya. Perkembangan keberanian Zenitsu juga tidak langsung meloncat melainkan melalui tahapan atau proses. Kita ambil 3 kasus yang sebelumnya dialami Zenitsu. Kasus pertama yaitu ketika Zenitsu bertarung melawan iblis yang ada di dalam sebuah rumah. Zenitsu harus melindungi seorang anak dari serangan iblis. Meskipun dia aslinya juga ketakutan bahkan sampai pingsan, Zenitsu merasa bahwa dirinya punya tanggung jawab sebagai seorang pemburu iblis untuk melindungi manusia dari iblis. Lalu di Kimetsu no Yaiba movie saat Nezuko bertarung melawan iblis dan terdesak di gerbong kereta, Zenitsu bergegas maju dan melindungi Nezuko. Ini karena Zenitsu menyukai Nezuko. Dia nggak ingin orang yang dia cintai terluka. Bahkan setelah kereta terjatuh dan hancur, Zenitsu terlihat masih bersama Nezuko. Ketika Zenitsu melihat seorang anak perempuan kecil yang kupingnya dijewer oleh daki iblis bulan atas. Sebelum kejadian tersebut, Zenitsu langsung menyadari iblis bulan atas ada di hadapannya. Dia sempat terdiam karena sangat panik dan takut. Namun ketika Daki menyakiti anak perempuan kecil di depannya, Zenitsu memberanikan diri untuk melindungi anak itu. Bahkan gak tanggung-tanggung waktu bertarung dengan Daki, dia menyuruh Daki buat minta maaf pada anak kecil yang dijewernya. Dari 3 kasus tadi bisa disimpulkan keberanian Zenitsu bisa muncul karena perasaan untuk melindungi seseorang. Dia berani melawan ketakutannya melawan iblis sekalipun dia tahu dia bisa mati. Kemudian proses terakhir atau puncak karakter development dari Zenitsu adalah mengetahui kematian kakek atau gurunya. Akhirnya saat berhadapan dengan Kaigaku, dia sama sekali nggak gentar. Bahkan saat dia terjatuh ke markas iblis, bukannya panik, tapi dia sudah siap menghadapi ketakutannya. Bukan cuma jadi pemberani, Zenitsu bahkan juga berhasil menciptakan jurusnya sendiri. Zenitsu menciptakan teknik pernapasan petir bentuk ketujuh Flaming Thunder God. Jurus ini membuat Zenitsu mengalahkan Kaigaku cuma dengan 1 serangan. Bahkan Kaigaku nggak mengira ada bentuk ketujuh. Dia menghina kakek atau guru Zenitsu karena pilih kasih pada Zenitsu dengan mengajarinya teknik pernapasan petir yang tidak diketahuinya. Padahal Zenitsu sendirilah yang menciptakan teknik pernapasan petir bentuk ketujuh. Dari Zenitsu kita bisa belajar kalau nggak selamanya hanya menguasai satu kemampuan itu buruk. Jika bisa mengasahnya dengan maksimal, maka itu akan jadi senjata andalan terbaik yang bisa dimiliki. Kemudian, bukan bakat yang bisa membuat seseorang berkembang, tapi dimulai dari keinginan diri sendiri untuk terus mau maju. Lalu untuk mengatasi sebuah ketakutan akan suatu hal, prosesnya tidak berjalan mudah. Setidaknya dengan berani mengambil resiko kecil lebih dulu dan kemudian maju secara bertahap. Seperti halnya kisah Zenitsu dari awal Kimetsu no Yaiba rilis, diperkenalkan sebagai karakter yang pengecut dan berakhir jadi karakter yang pemberani. Mungkin catatan tambahan terakhir dan agak keluar konteks dari perubahan Zenitsu. Ada satu hal yang patut diakui dan bikin kita salut dengan Zenitsu, yaitu cintanya ke Nezuko benar-benar murni dan tulus. Dan ini terlepas dari sifatnya yang suka berada di dekat perempuan. Saat pertama bertemu Tanjiro, Zenitsu udah tahu kalau Tanjiro membawa seorang iblis di kotaknya. Dia mampu mengetahuinya lewat pendengarannya yang tajam.
Tanjiro berkata ke Zenitsu kalau yang ada di dalam kotak itu lebih berarti dari hidupnya. Padahal Tanjiro tidak bilang kalau dalam kotak itu adalah seorang iblis. Zenitsu bisa mendengar suara tulus dari perkataan Tanjiro. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menjaga kotak Nezuko waktu diserang Inosuke. Tanjiro bahkan kagum dengan perbuatan Zenitsu. Dia kagum karena Zenitsu sama sekali nggak mempertanyakan kenapa Tanjiro membawa iblis bersamanya. Kemudian Tanjiro memuji Zenitsu bahwa dia adalah orang yang baik. Lalu pas Zenitsu ketemu Nezuko dan melihat sosoknya, dia langsung bilang Nezuko imut dan cantik padahal Nezuko seorang iblis. Dia bahkan jatuh cinta dengan Nezuko. Fakta uniknya adalah Zenitsu kala itu nggak tahu kalau obat untuk mengubah iblis jadi manusia bisa dibuat dan ada. Tapi dia tetap mencintai Nezuko apa adanya. Kebaikan dan ketulusan Zenitsu akhirnya terbalas saat Nezuko berhasil kembali jadi manusia. Karena di ending ceritanya mereka berdua menikah. Nah, ternyata untuk berubah ke arah yang lebih baik memang diperlukan proses-proses yang lumayan sulit. Tapi setidaknya perlu sebuah alasan untuk mendorong seseorang mau menjadi lebih baik. Karena sesuatu yang paling melelahkan adalah berjuang.